Salam, salam sejahtera, dan salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita siapkan hati, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, kami datang dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk hari kehidupan yang baru Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam menyambut kehidupan yang baru ini Tuhan, kami akan memulai tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi sebelumnya kami memohon kepada-Mu, Engkau bersama dengan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang tetap dan terus menuntun kami untuk kami tetap berjalan pada jalan-Mu dalam menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini terbaca dari Esra pasal 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahwawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tema renungan kita pada saat ini yaitu berserah kepada Tuhan. Salam, berserah artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah adalah kata kunci dari seluruh perjalanan hidup kita. Berserah dapat menyadarkan kita bahwa di atas segala usaha, kemampuan, dan pergumulan kita, ada satu kekuatan yang berada di atas segalanya, yaitu Tuhan. Jadi berserah, saudara-saudara, bisa merupakan manifestasi tertinggi dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa kepercayaan, tak mungkin kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Sikap ketergantungan ini bukan pada kondisi yang ada di sekitar kita, melainkan pada Tuhan. Kita mesti sadar kalau manusia itu tidak pernah mungkin bisa menjadi tuan yang sepenuh-penuhnya atas diri sendiri. Mengapa? Karena saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk.
Hakikat makhluk saudara-saudara itu adalah fana dan senantiasa terbatas. Banyak orang yang salah dalam menafsirkan arti berserah. Mereka terburu-buru untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sebelum benar-benar berusaha. Kita mesti berusaha secara maksimal terlebih dahulu sebelum menyerahkan segala sesuatunya pada kekuasaan Tuhan. Tuhan tidak akan bekerja sebelum kita menyediakan lahannya terlebih dahulu, sebelum menyerahkan segala sesuatu pada kekuasaan Tuhan. Ini bukan karena Tuhan tidak mampu melakukannya, melainkan Ia tidak mau melanggar ketetapan atau hukum Allah yang telah Dia buat sendiri. Contoh, ingin menjadi pendeta, dapatkah kita sekedar memohon kepada Tuhan agar Ia menjadikan kita pendeta? Tentu tidak. Kita tidak akan jadi pendeta apabila tidak pernah belajar di fakultas teologi. Saudara-saudaraku, saat kita ingin mencari pekerjaan lalu kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, tidaklah akan terwujud. Kita mesti berusaha dan menindaklanjuti. Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan nasi bungkus dari langit untuk kita makan, kecuali kita harus berusaha dan kita harus bekerja terus. Dan kita bekerja keras terlebih dahulu. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti sedikit pun, walaupun usaha kita belum menghasilkan buah yang diinginkan. Kita mesti berusaha, dan hanya dengan berusahalah kita dapat meminjam kekuatan Tuhan untuk terus bekerja. Saudara-saudara, rumus berserah kedua itu, percayalah Tuhan akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Coba kita pikirkan baik-baik saat kita berdoa. Apakah yang kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, berikanlah pekerjaan itu kepadaku"? Atau kita katakan, "Ya Tuhan, berikanlah kepadaku yang terbaik menurut kehendak-Mu"? Kedua bentuk doa ini, saudara-saudara, mengandung dua konsep yang sangat berbeda. Doa pertama itu bersifat meminta, sementara doa kedua itu bersifat menyerahkan. Dan doa kedualah yang menunjukkan sikap berserah penuh kepada Tuhan. Dalam doa kedua kita tidak meminta sesuatu kepada Tuhan, maksudnya kita tidak menetapkan target tertentu kepada Tuhan, melainkan kita menyerahkan segala sesuatunya seturut kehendak Tuhan. Kita sangat percaya bahwa yang menurut kita baik belum tentu baik dalam pandangan Tuhan. Sebaliknya, yang tidak baik menurut kita belum tentu tidak baik menurut Tuhan. Saudara-saudaraku, bagian bacaan kita tadi, Esra 8 ayat 21-23 itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan pasal 8 yang memuat daftar orang-orang yang kembali bersama Esra dalam perjalanan ke Yerusalem. Raja Artasasta yang memerintah Babel saat ini mendukung Esra dan mengizinkannya pulang ke Yerusalem bersama beberapa pemimpin Yahudi dan keluarga mereka sebelum berangkat di tepi sungai Ahawa. Esra memaklumkan puasa. Pada waktu tertentu orang-orang Yahudi berpuasa untuk menunjukkan rasa sesal mereka karena tidak setia kepada Allah. Di sini mereka berpuasa untuk memohon pertolongan Allah dalam perjalanan mereka.
Beberapa ahli Perjanjian Lama mengatakan latar belakang puasa itu bukan melulu didorong oleh bahaya-bahaya yang lazim dari satu perjalanan panjang, tetapi juga karena pada waktu itu ada pergolakan besar teristimewa di wilayah barat kerajaan Persia. Adalah wajar Ezra memerlukan pasukan pengawal. Tapi karena hal ini menandakan kekurang percayaan pada Tuhan, pilihannya adalah berserah mutlak kepadanya. Ezra dia menolak pengawalan tentara kerajaan karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya dalam perjalanan ke Yerusalem. Itu dikatakan dalam ayat 22b. Puasa yang dimaklumkannya itu mesti dilihat sebagai wujud dari sikap berserah diri kepada Tuhan. Berserah pada Tuhan bukanlah sikap memilih rasa aman. Ezra percaya bahwa perjalanan kembali ke Yerusalem merupakan bagian dari rencana Tuhan dan dirinya adalah alat di tangan Tuhan. Jadi berserah diri di sini berarti membiarkan kedaulatan Tuhan bekerja oleh dan di dalam rencananya. Ezra percaya bahwa keberhasilan dalam perjalanannya itu adalah bagian dari keseluruhan penggenapan rencana Tuhan bagi pemulihan Israel. Karena itu saudara-saudaraku, milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tidak ada rancangannya yang gagal atau salah. Kita tidak akan pernah mengatakan tidak mungkin terhadap apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Berserah kepada Tuhan adalah sebuah sikap menerima dan membuka diri terhadap setiap pemberian dan kemungkinan dari Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan, saudara-saudara, akan menjadikan hidup ini seperti air mengalir dan kita akan menerima apapun yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bisa dan kami dapat menikmati kehidupan di hari yang baru. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi itu semata karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan karena itu kami patut bersyukur untuk kehidupan yang baru ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Allah yang baru saja diperdengarkan bagi kami. Kami diberikan hikmat dan kekuatan untuk memakai kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami tetap ada dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan di dalam berserah diri kepada Tuhan, kami harus dapat melakukan segala tanggung jawab kami. Dan biarlah dengan kepasrahan diri dan berserah diri kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Mungkin bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan pasti akan tetap memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dan karena itu Tuhan, tolonglah kami
di dalam berserah diri kepada Tuhan merupakan sebuah sikap untuk menerima dan membuka diri terhadap setiap pemberian dan kemungkinan dari Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan akan menjadikan hidup kami ini seperti air yang mengalir, dan kami tetap akan menerima apapun yang diberikan Tuhan atas hidup kami, dan kami mensyukurinya, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Berkatilah seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Berkatilah majelis sinode, majelis klasis dalam segala tanggung jawab pelayanan yang Allah percayakan bagi kami. Dalam situasi kondisi COVID-19 ini, tetap menolong kami, mendorong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap dan terus berserah diri kepada Tuhan, sambil tetap memohon pertolongan dan belas kasih daripada Tuhan, dan tetap meminta, biarlah yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang Engkau buat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami tetap mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu, dan kiranya Tuhan tetap menolong, memberkati, menuntun dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini. Ampuni semua dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, salam, selamat memulai hari ini dengan segala tugas, karya, dan pelayanan kita, dan kita tetap meminta tuntunan Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita. Salam.